saksi ahli apapun dia harus independensi tanpa memihak kepada siapapun. Nah, tadi Kiai Haji Isamuddin ini dia keceplosan sehingga kita meragukan ke independensi terhadap keilmuannya, bahwa pada hari Senin kemarin beliau sudah briefing dengan salah satu penasihat hukum terdakwa di rumah, briefing dengan penasihat hukum Humphrey Jemat. Beliau sudah keceplosan bahwa sudah briefing. Jadi ketika seorang ahli briefing sebelum tampil kepada ruang kesaksiannya, maka dalam perjalanannya sangat diragukan dan sangat tidak independensi terhadap apa yang disampaikannya. Jadi nilai kebenaran yang disampaikannya sangat-sangat tidak dapat diterima. Bagaimana juga beliau menyatakan bahwa ketika ayat Al-Maidah 51 itu tidak bisa dipergunakan dalam dakwah, dalam politik. Padahal pada pendapat yang lain yang lebih tinggi dari beliau, induk organisasinya Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa Al-Maidah itu. Kita akan melihat kondisi terkini di gedung Kementerian Pertanian Kementan Ragunan, Jakarta Selatan. Sudah ada rekan kita Retno. Ayo Retno, apakah sidang ke-16 dari Basuki Cahayapurnama ini sudah dimulai? Ayo silakan. Ya, Lovi, sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama saat ini sudah berlangsung dengan tadi diawali seperti biasa mendengarkan tata tertib yang dibacakan, kemudian juga diawali dengan pembacaan berita acara pemeriksaan dari salah satu saksi yang memang tidak hadir. Namun memang sudah dipastikan ada terkonfirmasi 7 saksi ahli yang akan hadir dan memberikan kesaksian pada sidang ke-16 kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama hari ini. Saat ini sudah memasuki mendengarkan keterangan satu saksi ahli bahasa Indonesia atas nama Bambang Kaswanti Purwo yang saat ini tengah memberikan kesaksian. Kami belum mendapatkan informasi bagaimana awal materi yang disampaikan oleh Bambang sebagai saksi ahli bahasa Indonesia yang merupakan guru besar linguistik Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Nanti kita akan terus mengupdate apa yang akan disampaikan karena memang sebenarnya sebelum hari ini sidang pada pekan lalu juga sudah sempat mendengarkan kesaksian dari ahli bahasa yang memang menegaskan bahwa dari segi bahasa yang disampaikan dalam pidato Basuki Cahayapurnama memang tidak ada niat untuk menodai agama, terutama untuk kata pakai yang masuk dalam kalimat yang dinilai menodai agama yang dari seperkian detik dari keseluruhan pidato yang sebenarnya berdurasi 1 jam 48 menit tersebut. Nanti akan kembali dilanjutkan dengan 6 saksi ahli lainnya karena memang ini merupakan kesempatan terakhir untuk pengacara dari Ahok menghadirkan saksi yang meringankan kliennya untuk bisa nantinya kita mendengarkan putusan dari majelis hakim yang memang akan dibacakan atau akan diperdengarkan 2 pekan dari sekarang karena untuk pekan depan sidang masih akan mendengarkan keterangan dari terdakwa Basuki Cahayapurnama, kemudian 2 pekan berikutnya baru akan mendengarkan pembacaan tuntutan yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Lovi. Baik, Ayu, kabarnya ada satu saksi yang memang dipastikan tidak hadir. Apakah memang benar, Ayu? Ya, informasi yang kami dapatkan sejauh ini memang masih akan menghadirkan 7 saksi ahli ditambah 1 saksi yang memang sudah dipastikan tidak hadir dan hanya akan dibacakan berita acara pemeriksaannya tersebut. Namun dari 7 saksi ini kami belum mendapatkan informasi resmi dari kuasa hukum siapa saja yang memang hadir karena memang menurut informasi yang kami dapatkan sementara dari ruang sidang memang dari 7 saksi ahli tersebut di luar ahli yang dibacakan BAP-nya memang ada yang tidak hadir. Namun kami belum mendapatkan nama tersebut. Sejauh ini masih 7 nama saksi tersebut yang dihadirkan di muka persidangan di awal tadi. Nanti kita sejalan beriringnya waktu kita akan melihat apakah 7 saksi ini memang akan hadir keseluruhannya atau tidak. Sejauh ini sudah ada 2 saksi ahli yang terlihat masuk ke dalam ruang sidang di gedung Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan. Lovi. Baik, terima kasih Retno. Ayu melaporkan langsung dari gedung Kementan, Jakarta.
Dan kita lanjutkan kembali pemirsa dengan Pak Kapitra perbincangan mengenai kasus Ahok ini. Begitu Pak Kapitra, saya ingin menanyakan mengenai keterangan dari saksi-saksi yang memang sudah hadir begitu. Anda melihatnya kasus dari Basuki Cahayapurnama ini seperti apa sih sehingga memang ada saksi dari ahli agama begitu, saksi bahasa begitu yang hadir. Apakah memang sangat sulit dianalisa begitu Pak? Ini perkara dipolitisasi. Jadi luas besar. Ini perkara sangat sederhana. Ada politisasi ya? Iya. Oke. Ini perkara sangat sederhana saja. Tidak menyangkut masalah tafsir, tidak menyangkut soal bahasa, tidak menyangkut masalah lainnya. Ya. Ini kata, perbuatan kejahatannya dikata di 13 detik dipakai surat Al-Maidah, dibohongi pakai surat Al-Maidah. Dibodohi gitu. Oke. Tidak perlu dilihat Al-Maidah itu isinya apa. Tapi yang jelas Al-Maidah itu bagian dari Al-Quran yang suci. Oke. Lalu Al-Quran yang suci ini menjadi rendah dia karena dipakai untuk kebohongan. Menjadi alat kejahatan dia. Karena bohong itu sinonim dari jahat. Tidak pernah orang melekatkan bohong itu pada kata-kata kebaikan. Tapi pasti ada perbuatan jahat. Berhenti di sana, yang harus dibuktikan ini memenuhi unsur atau tidak. Baik. Jadi sederhana saja. Ini ada tafsir dan nggak bisa lagi membedakan mana yang terjemahan, mana tafsir. Kalau bicara aulia artinya ini, itu terjemahan. Memindahkan satu bahasa ke bahasa yang lain itu terjemahan. Tafsir itu menjelaskan teks untuk bisa diamalkan. Itu beda. Udah jelas teksnya, pemimpin. Bagaimana pemimpin seperti apa yang tidak boleh dipilih. Itu tafsir. Tapi kalau memindahkan bahasa, itu terjemahan. Dan ini tidak diperlukan. Dia hanya bicara bukan isi dari Al-Maidah itu. Dia cara Al-Maidah 51. Dipakai, membohongi. Nah ini saja yang harus dibuktikan sebenarnya. Jadi karena dipolitisasi, dibawa ke ranah pilkada lah, ranah etnis lah, ranah perbedaan agama, maka muncul yang intoleran, inkonsistensi, anti NKRI dan sebagainya. Ini politik sudah. Baik. Ya. Tapi artinya Ahok ini mempolitisasi kasus hukumnya atau memang mempolitisasi agar memang menang di pilkada, Pak? Saya tidak berandai-andai, tapi saya melihat ada determinatif politik dalam hukum. Sehingga kental sekali politisasi di sini. Siapa yang mempolitisasi nanti kita buktikan. Tetapi ini jelas dibawa ke ranah bukan ranah hukum. Kalau bicara ranah hukum bicara salah dan benar, black and white. Tapi kalau sudah bicara politisasi, bicaranya kuat, lemah, menang, kalah. Baik. Kalau sudah begitu ya menang-menangan. Rakyat tidak akan menemukan keadilan di sini. Rakyat juga ingin melihat. Kalau Basuki Cahayapurnama nggak salah, ya katakan nggak salah. Kalau dia salah, hukum dia sesuai dengan kesalahannya. Sederhana sebenarnya. Nah, apa yang membuat dia salah atau tidak salah? Pasal yang didakwakan. Bagaimana pasal didakwakan itu dia mempunyai unsur. Kalau unsur terpenuhi, maka dia harus dihukum. Kalau unsur tidak terpenuhi, dia harus dibebaskan. Sederhana. Baik. Sangat simpel. Baik. Salah satu pembuktiannya adalah bahwa ada lukus. Waktu, tempat, ada tempus, ada waktu. Peristiwa pidananya. Adakah si Ahok di sana? Ada. Adakah orang yang mendengar dibicara? Ada. Apa yang dinyatakannya? Dibohongi pakai surah Al-Maidah. Apa itu Al-Maidah? Ada bagian dari Al-Quran. Apa kalau Al-Quran ini bohong? Kalau dia bohong, ya bebas dia. Kalau nggak bohong, ya dihukum. Sederhana saja. Jadi jelasnya politisasi ini bukan Ahok untuk memenangkan kasus hukumnya, tapi politisasi untuk menang dalam pilkada. Saya tidak mau berandai-andai, karena efek ini bisa saja dimanfaatkan oleh banyak orang.